orang yang telah mengubah ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam, yaitu Amr bin Luhai. Nabi SAW bersabda, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena dialah yang pertama, maksudnya dalam kondisi disiksa ya, dialah orang pertama yang mengubah ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran tauhid, ajaran mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Amr bin Luhai ini adalah dari suku Khuza'ah yang datang ke Mekah lalu merebut kekuasaan dari suku Jurhum. Amr bin Luhai adalah seorang raja yang sebenarnya bijaksana dan juga dermawan di Mekah. Namun dia tidak mengetahui ajaran Nabi Ibrahim. Nah, dia adalah seorang yang datang dari luar Mekah, kemudian datang merebut Mekah bersama dengan sukunya. Tentu bukan dia yang memimpin peperangan, kakek-kakeknya. Amr bin Luhai adalah salah satu dari keturunan suku Khuza'ah itu. Lalu kemudian pada saat dia menjadi raja, dia coba mengambil hati masyarakatnya. Di antaranya karena Mekah tidak ada air, dia selalu mengambil atau memerintahkan banyak sekali orang-orang dia dengan menunggangi unta dan membawa kendi-kendi besar yang membawa air dari luar Mekah, ya, di sumur-sumur yang ada di sekitar Mekah atau di luar kota Mekah, dibawa ke Mekah untuk kebutuhan penduduk Mekah. Sampai satu waktu dia pergi ke negeri Syam dan dia bertemu dengan suku Mamalik, di mana mereka ini menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai bertanya kepada mereka, apakah yang kalian lakukan? Kata suku Mamalik ini, kami menyembah patung-patung ini. Kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Dan patung-patung ini memenuhi hajat kami. Kalau kami butuh air, kami butuh kesembuhan, kami butuh keturunan, mintanya sama patung ini sebagai perantara antara kami sama Allah. Akhirnya Amr bin Luhai tidak berpikir panjang, dia mengatakan di Mekah kami tidak memiliki air. Mungkin patung-patung ini akan bisa membantu kami. Maka dia pun membeli beberapa patung, dan ini unik karena Tuhan dibeli. Maka dia membeli beberapa patung lalu dia membawa pulang ke Mekah dan dia memerintahkan masyarakat Mekah untuk menyembah. Pertama satu patung atau beberapa patung dulu, kemudian setelah itu dia mengembangkan dengan menyuruh masyarakat Mekah untuk membuat patung. Dan setiap suku bahkan punya patung sendiri di pemukiman mereka. Bahkan setiap rumah bisa memiliki patung sendiri yang mereka pahat dan mereka beli atau mereka beli dari pasar. Sampai akhirnya tersebarlah penyembahan berhala di kota Mekah. Plus lagi mulai diperjualbelikan patung-patung di pasar-pasar Mekah. Makanya jemaah haji yang datang di masa itu juga ikut-ikutan. Mereka membeli patung lalu mereka mulai menyembah patung-patung ya di negeri-negeri mereka. Dan ini yang menyebabkan Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dilakukan oleh Amr bin Luhai yang sangat fatal, yaitu menyebarkan ajaran persekutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang lain yang terjadi di Mekah, dan itu menyebar dari masa atau di masa Amr bin Luhai, yaitu membunuh anak perempuan. Pada saat itu, ada satu tradisi yang dikembangkan oleh penduduk Mekah. Mereka menganggap kalau mereka punya anak perempuan, berarti itu menghina mereka. Karena bagi mereka perempuan tidak bisa menjadi panglima perang, tidak bisa menjadi prajurit yang dikenang, tidak bisa menjadi tokoh masyarakat, atau yang lainnya. Sehingga mereka menganggap kalau punya anak perempuan cukup satu, yang mungkin darinya nanti populasi manusia akan berkembang biak, sisanya dibunuh dan mereka kubur hidup-hidup. Ini satu tradisi yang luar biasa, ya, yang sangat fatal sekali. Dan saking melekatnya itu di diri mereka, sampai-sampai kalau ada seseorang antara mereka dikaruniai anak perempuan, maka wajah mereka berubah menjadi memerah dan mereka merasa malu. Mereka membunuhnya, dikubur hidup-hidup, atau harus menahan malu di tengah-tengah masyarakat karena tersebar, oh si fulan ini atau keluarga ini memiliki anak perempuan yang dibesarkan. Ya seperti itulah. Dan Allah menggambarkan, mereka ini digambarkan di dalam Al-Quran dengan sangat detail apa yang mereka lakukan. An-Nahl, surah nomor 16, ayat 58 sampai 59. Dan Allah tentu mengharamkan membunuh anak, apapun alasannya. Anak itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana anak-anak ini, laki-laki atau perempuan masing-masing memiliki kedudukan. Ya. Bahkan dalam Islam, anak perempuan itu dianjurkan untuk dimanjakan. Kalau bukan karena perintah Allah agar adil, kata Nabi SAW, maka saya akan lebihkan anak perempuan. Tapi mereka justru entah kenapa muncul ide itu di masa Amr bin Luhai dan berkembang terus sampai di masa Nabi Muhammad SAW pun lahir, itu masih ada. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Bahkan mereka
Ada yang mengancam istrinya. Kalau seandainya kau melahirkan anak perempuan, maka saya akan ceraikan kamu. Sampai pada level itu. Ya, dan siapapun perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu dimuliakan. Nah ini salah satu tradisi yang pada saat itu luar biasa. Ya, sangat buruk tentunya. Ya, bagaimana mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Nah itu perbuatan yang kedua teman-teman sekalian yang terjadi di masa Amr bin Luhai. Setelah memasukkan patung ke Jazirah Arab, dia juga ya menyebarkan untuk menghinakan anak perempuan sampai pada level membunuhnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, dia mengubah talbiyah. Talbiyah adalah ucapan yang dianjurkan para jemaah haji dan jemaah umrah dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Dari dua nabi mulia inilah ya tersyariatkan ibadah haji. Nah di dalam pengerjakan ibadah haji dan umrah dianjurkan kita membaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik artinya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku jawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bersamamu. Nah ini kita langsung menepis apa yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Tidak ada sekutu bagi Allah. Di masa itu banyak sekali patung-patung dijadikan sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamda sesungguhnya puji-pujian wan ni'mata dan semua nikmat laka wal mulk serta kerajaan adalah semua milikmu. La syarikalah. Diulangi lagi tidak ada sekutu bersamamu. Amr bin Luhai dia suruh nambah, ditambah setelah la syarikalah tidak ada sekutu bersamamu, ditambah illa syarikan huwalak tamliku wa ma malak. Kecuali sekutu yang kau miliki dan kuasai apapun yang ia miliki. Itu dan dilakukan oleh masyarakat Mekah. Itu terus berkembang talbiyah tambahan ini sampai di masa Nabi Muhammad SAW dan mengakar sekali di masyarakat. Dan Amr bin Luhai adalah seorang raja pada masa itu. Jadi kalimat ini syirik. Illa syarikan huwalak. Kecuali sekutu yang engkau kuasai. Walaupun Allah SWT kuasai, tapi Allah tidak butuh sekutu. Nah ini termasuk yang dilakukan. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian. Selain memasukkan patung-patung Jazirah Arab, selain membunuh anak perempuan, selain mengubah talbiyah, itu sudah tiga. Yang keempat adalah pensyariatan bahira, saibah, wasilah dan ham. Amr bin Luhai menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia buat sendiri. Dan ini keluar dari ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Yaitu pengkultusan hewan tertentu. Bahira Bapak Ibu sekalian, jadi istilah pertama ini adalah unta betina yang telah beranak 5 kali. Dan anak kelimanya jantan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, mau jantan atau mau betina bagi mereka biasa saja. Yang penting unta betina ini seperti dianggap oleh mereka sudah berjasa melahirkan 5 anak. Anak kelimanya unta ini jantan, maka diistilahkan oleh mereka bahira. Ini istilah dibuat-buat gitu ya. Tapi perlu kita sampaikan karena ini yang ditekankan oleh Amr bin Luhai dan menjadi sebuah hukum di Mekah pada masa itu. Lalu unta betina itu yang tadi, induk ini yang sudah melahirkan 5 anak, dibelah bagian telinganya, dilepaskan, dibiarkan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. Subhanallah ya, banyak sekali sisi negatifnya. Unta ini sudah melahirkan 5 anak yang bisa bermanfaat bagi manusia. Justru disiksa, dipotong kupingnya, lalu dibiarkan, dilepaskan, tidak boleh ada yang memanfaatkannya. Gitu kan? Ini agak unik gitu ya, dan tidak boleh juga diambil manfaat darinya. Kemudian istilah yang kedua, saibah. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena sesuatu nazar. Nazar. Seperti jika orang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau mau berjalanan yang berat misalnya, maka ia bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. Jadi saibah ini istilah yang mereka buat-buat unta betina yang dikhususkan untuk nazar. Misalnya ada orang mengatakan, saya kalau berhasil bisnis ini, saya kalau berhasil menikah dengan orang itu, saya kalau berhasil pindah rumah, misal contoh, ya, atau saya kalau berhasil pergi safar dan saya berhasil pulang ke Mekah kembali, maka dia niatkan, dia beli unta betina atau dia punya unta betina yang dia katakan ini akan jadi saibah. Dia iklankan, jadi orang-orang semua tahu ini akan jadi saibah. Maksudnya unta betina yang dibiarkan tidak boleh lagi dimanfaatkan karena nazar orang itu berhasil. Nah, ini unik sekali, ya. Terus sebenarnya dalam Islam pun walaupun nazar itu dibolehkan teman-teman, tapi dasar hukumnya makruh. Karena kalau nazar ini kan misalnya saya kalau sembuh penyakit saya akan menyembelih 1 ekor sapi misalnya. Berarti kalau tidak sembuh dia tidak akan lakukan. Padahal sebenarnya yang benar adalah
Bagaimana dia sembelih sapi, dia bagikan dagingnya misalnya, niat agar dengan kebaikan sedekah itu, daging sapi itu, dia akan disembuhkan sama Allah. Itu boleh. Tapi kalau dia nazar, walaupun hukumnya boleh dasarnya, ya, dan hukumnya dimakruhkan oleh para ulama, karena kalau berhasil, misalnya sembuh betul penyakitnya, maka hukum menyembelih sapinya hukumnya wajib. Oleh karena itu dia makruh. Ya. Dan di sini, subhanallah, ya, dia justru menyiksa hewan ini. Dia jadikan untanya saibah dan tidak boleh lagi disentuh, tidak boleh segala macam, ya karena nazar dia. Yang ketiga, wasilah. Wasilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan itu disebut dengan wasilah. Tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala. Jadi kalau ada domba betina melahirkan 2 ekor anak, satu jantan satu betina, yang jantannya dinamakan dengan wasilah. Itu tidak boleh ya disembeli. Atau ini buat patung tersebut, maka disilakan dengan domba wasilah. Kemudian terakhir ham. Ham ini adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Jadi karena dia menggauli betina ini, lalu hamil. 10 betina, unta betina dihamili sama dia, maka dianggap ini seperti perkasa gitu ya. Unta jantan ini, maka tidak boleh ada yang ganggu. Dikultuskan begitu, karena dia berhasil ya menghamili 10 unta betina. Inilah 4 perkara teman-teman sekalian dilakukan oleh Amru bin Luhai.